Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa bi sanadil muttasil ila al-imami al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Ila an qala babun hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam minal iman. Ai hadza babun hubbur rasuli utawi cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku minal imani, bagian daripada iman. Hubbur Rasul minal iman. Cinta Rasulullah itu minal iman. Bagaimana dengan cinta sahabat? Cinta sahabat ya bagian daripada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama kita mengatakan orang yang benci sahabat itu minan nifaq. Ya, jadi bagian dari hubbur Rasul itu hubbus sahabat, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ahli bait Rasul, termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Termasuk ulama, ya, termasuk orang-orang saleh seperti itu. Sehingga itu far'un, ya. Jadi hubbul ulama, hubbus sahabah, hubbu ahli bait Rasul, hubbul ulama was salihin, ini furu'un, ya, min hubbir Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ya min alamati hubbir Rasul sallallahu alaihi wasallam hubbu man ahabbahur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Sehingga orang yang benci Rasulullah itu kafir, ya. Orang yang benci sahabat itu munafik. Orang yang benci sahabat ya terus benci ulama salaf, gitu ya, ulama-ulama yang mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yukhafu ayyamu ta'ala su'il khatimah, seperti itu. Kemudian benci di bawahnya lagi benci awamil muslimin itu fusuqon. Jadi fasik seperti itu. Maka kita harus menanamkan dalam hati kita, ya, menyintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun barangkali tidak cocok dengan kita, gitu ya, tidak cocok kita. Maka budaya ini harus kita tanamkan pada diri kita untuk selalu mencintai apa saja yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang fi qalbihi bughdul ulama, itu kita hati-hati, ya. Hari ini medsos, ya, itu dipenuhi dengan, ya, banyaklah, maksud saya banyak orang yang karena beda golongan, ya, itu kemudian begitu bencinya, ya, kayak bencinya kepada orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana seperti itu, ya? Jadi kita wajib mencintai orang-orang yang fi qalbihi al-iman. Jadi kalau kita beriman termasuk min alamatil iman, ya tentu kita mencintai orang-orang yang beriman, kan gitu kan? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita wajib mencintai. Ya. Kalau kemudian ada hal yang tidak kita setujui, ya, itu ya karena kita tidak senang karena yang tidak disetujui itu, bukan karena
karena imannya. Maka hati-hati ya, hati-hati kalau hari ini ya, antara kelompok yang satu tidak suka dengan kelompok yang lain, padahal mereka adalah orang-orang yang min ahlil iman, gitu ya. Maka saya sangat menyayangkan ya kalau ada pihak-pihak yang kita ketahui ya mungkin ditokohkan gitu ya, ada panutan gitu, tapi di media sosial itu mengumbar untuk menanamkan kebencian kepada ulama-ulama ya, kepada ulama ya. Yang namanya ulama ya, kalau kemudian ada kesalahan ya tidak perlu kemudian kita sebar-sebarkan. Bagaimanapun juga mereka ulama itu walinya Allah ya. Kalau ulama itu tidak aulia Allah ya, fala waliya lillahi fil ard. Kalau ulama itu kok tidak wali Allah ya, di bungkah bumi ini enggak ada wali seperti itu ya. Taruhlah misalnya Imam Ibnu Taimiyah ya, kalau kemudian misalnya ada hal yang tidak kita setujui atau tidak disepakati oleh ulama atau punya kesalahan ya, punya zallah ya, kita nggak boleh kemudian tatabu'u zallatil alim, tidak boleh kita mencari-cari kesalahan orang alim ya. Kalau selevel Imam Ibnu Taimiyah yang dipenjara seperti itu ya, yang dipenjara kemudian karangannya banyak sekali, kalau selevel beliau bukan wali ya, bukan waliun min auliyaillah, lah walina Allah sing kaya apa gitu kan. Terus yang kayak apa walina Allah seperti itu ya. Begitu juga orang yang sebaliknya ya, yang kebetulan kebetulan pendapatnya berbeda dengan Imam Ibnu Taimiyah ya, seperti Al-Imam As-Subki misalnya. Apakah kemudian ya, orang yang mengikuti Imam Ibnu Taimiyah kemudian mencaci maki Imam Subki? Ya tidak, seperti itu. Maka kita mbok kita ini jangan menyebarluaskan zallatul alim ya, kekurangan seorang alim seperti itu. Kalau kita tidak setuju sudah ya, apalagi didasarkan hal-hal yang bersifat furu'iyah ya, yang namanya tahlil itu sudah sejak lama ulama kita itu berbeda pendapat, apakah qiraatul Quran itu bisa sampai kepada mayit atau tidak ya sudah, tidak kemudian kita sampai menanamkan kebencian kepada orang-orang awam. Lah kasihan ya kan, ya kasihan karena apa, mereka tidak punya ilmu. Kalau kemudian kita bangun agama ini atas dasar kebencian seperti itu ya, kasihan apa ya, setidaknya mencoreng keimanan ya. Karena bagaimanapun juga orang-orang ulama kita itu adalah punya kesalahan, misalnya bukan maksum ya, kullun yuraddu wa yuqbalu illa sahibah hadal qabr ya. Ini ucapan Imam Malik, wa asyara ila qabr Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sekali lagi ya, ini penting bagi kita ya untuk menanamkan kecintaan kita kepada semua ulama kita ya, sekalipun mereka itu punya hal-hal yang punya perbedaan seperti itu, atau bahkan kalau kemudian punya kesalahan ya tidak boleh kita kemudian tatabu'u zallatil alim ya, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang alim. Jangankan orang alim, orang muslim biasa kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang muslim biasa ya. Kita disyariatkan untuk menutupi kesalahan ya, kalau itu punya kesalahan. Apalagi kalau hal yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat furu'iyah, punya perbedaan di antara ulama kita, ulama yang kita tahu ulama kita berbeda pendapat apakah membaca Al-Quran kepada mayit itu bisa nyampe kepada mereka atau tidak ya, terlepas dari kita termasuk pendukung yang mana gitu ya. Ya kita
Tidak usah ikut-ikutan seperti orang awam ya. Kita berdasarkan ilmu aja. Kita berdasarkan ilmu kita kita tetap wajib menyintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini semua termasuk minal iman, dan termasuk minal iman tentu kita mencintai ahlul iman, yakni mangkana min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mangqala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa huwa min ahlil qiblah. Ya, wala nukaffir ahadan min ahlil qiblah. Kita tidak mengkafirkan seseorang dari ahlil qiblah. Ikhwati fillah, ini hadis babun hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. Fawalladhi nafsi biyadihi, maka demi zat nafsi kang utawi jiwaku iku biyadi ana tangane. Ladhi la yu'minu ora beriman imanan kamilan ya. La yu'minu ora beriman imanan kamilan sapa ahadukum salah sine ira kabeh hatta aku sehingga ana sapa ingsun Kanjeng Nabi iku ahabba iku luwih disenengi ilahi marang man min walidihi daripada orang tuane man ahadukum ya hatta aku ahabba ilahi ila ahadikum min walidi daripada wong tuane ahadikum wa waladihi lan anake ahadikum dari min walidi waladi ahadikum wa waladihi waladi ahadikum. Haddatsana Yaqub qala haddatsana Yaqub, ngendika sapa Yaqub ibnu Ibrahim qal ngendika sapa Yaqub haddatsana ibnu Aliyata an Abdul Aziz ibn Suhaib an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratun ila tahwilis sanati. Isyaratun ila tahwilis sanati. Sebelum ada teks disebutkan ada sanad lain, maka Imam Bukhari menyebutkan sanad lain. Wa haddatsana Adam qal ngendika sapa Adam haddatsana Syu'batu an Qatadah an Anasin. Nah, ini sama tadi juga an Anasin qal ngendika sapa Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina. La yu'minu ora beriman iman kamilan sapa ahadukum salah si ira kabeh hatta akuna sehingga ana sapa ingsun iku ahabba luwih disenangi ilahi marang ahadikum min walidi daripada wong tuane ahadikum wa waladi lan anak ahadikum wan nasi ajma'in lan daripada wong ajma'ina halis kabehane. Babun halawatul iman atau babu halawatul iman, boleh babun atau babu halawatul iman. Utai iki bab mertelake babu halawatul iman, utai iki bab mertelake fi bayani babun fi bayani halawatul iman atau babu halawatul iman, utai iki bab mertelake manis iman. Qala haddatsana Muhammadun ibn al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab Al-Thaqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Thalathun utawi telung perkara minal khisal. Thalathun minal khisal utawi tiga hal. Mangkunna fihi wajada halawatal iman.
Man kang utai wong kunna iku ana apa salah fihi ing dalem man. Wajada mongko nemu sapa man ai asaba halawatal iman ing manis iman. Apa ayat telu iku ayakuna badal salah ayakuna suci yen to ana sapa Allah wa rasuluhu lan Rasulullah iku ahabba luweh disenengi ilahi marang man mimma daripada apa ae siwahuma kang seliyane Allah wa rasulih. Wa yuhibba nomor lorone yen to seneng sapa man al mar'a ing seseorang la yuhibbu ora seneng sapa man hu ing al mar'a illa lillah kejaba krana Allah wa iyakraha lan yen to sengit gedeng sapa man ayyauda ing yen to bali sapa man fil kufri ing dalam kekafiran kama yakrahu kala sengit oleh gedeng sapa man ayyudafa ing yen to lempar sapa man finari ing dalam neraka yang tadi buang sapa man finari ing dalam neraka. Ini kalau bisa seperti ini dia merasakan betapa manisnya iman. Yang merusak, yang menghalangi kita itu untuk bisa mendapatkan manisnya iman karena kita lebih menyintai selain Rasulullah dan selain Allah dan Rasulullah ini ada kecintaan kita kepada itu lebih melebihi ini yang mengurangi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ini. Ya. Buktinya apa? Ya buktinya tentu kita korbankan apa yang kita miliki untuk agama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membela Allah, membela Rasulullah, membela agama Allah. Dan kita tidak menyintai selain Allah dan Rasulullah kecuali cinta kita itu kita dasarkan atas cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita menyintai keimanan, menyintai iman sehingga kita jaga keimanan kita tidak suka untuk kembali kepada kekafiran. Babun alamatul imani hubbul ansar. Ini alamat-alamat iman. Cinta kepada sahabat Rasulullah itu min alamatul iman. Cinta kepada ulama min alamatul iman. Cinta kepada ahli iman min alamatul iman. Babun alamatul iman hubbul ansar. Utawi alamat iman iku hubbul ansar iku menyintai sahabat Ansar. Qal haddatsana Abdul Walid. Qal haddatsana Syu'bah. Qal akhbarani Abdullah ibn Abdullah ibn Jabrin. Ibn Jabr ibn akhbarani Abdullah ibn Abdullah ibn Jabrin al-Ansari. Qal sami'tu Anasan. Krungu sapa ingsun Anasan ing Anas ane Nabi sehingga Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal ngendika sapa Kanjeng Nabi ayatul iman hubbul ansar. Utai tandane iman iku hubbul ansari iku senang sahabat Ansar. Wa ayatun nifaq bughdul ansar, dan tanda-tanda kemunafikan adalah bughdul ansar, adalah sengit sahabat Ansar. Jadi kiaskan dengan ini hubbu ahli baiti Rasul, hubbus sahabah alal itlaq
itu min ayatil iman, ya, wa bughduhum min ayatin nifaq. Ya, di bawah tadi, ya, di bawah mereka ya al ulama ulama salaf, ya, kibarul ulama ya disamakan dengan sahabat, ya, minan nifaq, atau minimal yukhafu ayyamu ta'ala su'il khatimah. Jadi bughdul ulama ya itu bughdul ulama bagaimana? Min alamatil fisqi ya, min alamatil fusuq, ya. Kalau bughdul muslimin ma'atil fusuq, kalau bughdul ulama ya min alamatin nifaq ya, disamakan dengan ulama, itu disamakan dengan sahabat, ya. Ya yukhafu ayyamu ta'ala su'il man yubghidul ulama, ya yukhafu ayyamu ta'ala su'il khatimah. Babun haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun 'an az-Zuhri qala akhbarani Abu Idris A'idullah. Abu Idris A'idullah, namanya A'idullah, ya, orang yang berlindung kepada Allah, ya. Ibnu Abdillah anna Ubadah ibn Samit, teman Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, wa kana syahida Badrun, lan ana sapa Ubadah ana iku syahida Badrun, iku nakseni perang Badar, jadi ikut perang Badar. Wa huwa ahadun nuqaba Lailatul Aqabah, wa huwa utawi Ubadah ibn Samit iku ahadun nuqabai, salah sijine wong kang pinunjul, ya, ya salah sijine tokoh, ya, wong kang Lailatul Aqabati ing dalem bengine Aqabah. Ya. Aqabah itu lereng gunung, ya, di mana di lereng itu para sahabat, sahabat Bai'atul Aqabah ini, mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membaiat Rasulullah, ya, membaiat untuk ini baiatnya nanti, ini isinya itu, ya, itu di mana mereka inilah orang-orang yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ini orang-orang Madinah, ya, ada mereka ada berapa, ya, 70 lebih, ya. Mereka membaiat ini, ada yang Bai'atul Aqabah Ula dan Bai'atul Aqabah Tsaniyah, ya. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ini negeri Madinah sudah terlebih dahulu, ya, dipersiapkan oleh Rasulullah dengan adanya mereka yang berbaiat ini. Jadi mereka inilah yang di kemudian hari mendakwahkan Islam di Madinah, ya, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah itu sudah siap, ya. Ini termasuk strategi Rasulullah untuk mempersiapkan negeri Madinah itu, ya, dari awal seperti itu. Ini luar biasanya Rasulullah, ya, kalau dari sisi ini persiapan itu SDM-nya ya, itu
terlebih dahulu dipersiapkan, karena negeri Madinah yang akan dibangun ini menjadi negeri yang kemudian kita tahu negeri yang kuat ya, menjadi pilar utama negeri Islam ya, yang kemudian bisa melebarkan sayapnya ke dunia. Ikhwati fillah, kita baca hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, temen sunah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Wa haulahu isabatun min ashabihi. Lan iku ana sekitare sekelilinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isabatun utawi ana sekelompok ya, segerombolan min ashabi saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Rasulullah ngendika ngene, "Bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a." Berbaitlah kalian semua nih marang ingsun ala alla tusyriku. Janji ing atase yen to ora nyekutukan sira kabeh billahi kelawan Allah syai'an ing sesuatu apapun. Iki bai'ate ya. Bai'ate seperti itu ya. Bai'uni, berbaiatlah kalian semua ning ingsun ala alla tusyriku, janji ing atase yen to tidak mensekutukan sira kabeh billahi kelawan Allah syai'an ing sesuatu apapun, wala tasriku lan janji yen to ora nyolong sapa sira kabeh, wala taznulan ing atase yen to ora berzina sapa sira kabeh, wala taqtululan janji yen to ora padha mateni sira kabeh, auladakum ing anak-anak sira kabeh, wala ta'tu bibutanin lan janji yen to ora nekani sira kabeh bibutanin kelawan dusta, taftarunahu baina aidikum kang padha gawe-gawe iku bikin-bikin sapa sira kabeh hu ing buhtan baina aidikum ing dalem ngarepe sira kabeh, ing dalem antarané tangan ira kabeh, wa arjilukum lan sikil ira kabeh, wala ta'su fi ma'rufin lan yen ta ora maksiat sapa sira kabeh fi ma'rufin ing dalem perkara kang dikenal apik ya, fi ma'rufin ing dalem perkara kang dikenal apik. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Faman mongko utawi siapa saja wafa kang memenuhi janjine sapa man mingkum saking sira kabeh fa ajru moko uta ganjarane man iku alallahi ing atase Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an, wa man utai sapane wong iku asaba mengenai sapa man min dzalika saking mengkono-mengkono janji mau Allah tusyriku billahi syai'an dan seterusnya, syai'an yang suci fa'uqiba moko di siksa sapa man fid dunya ing dalam dunya, fahuwa mongko utawi iqab fid dunya iku kafaratun iku tebusan lahu kediman ya. Misalnya ada yang kemudian melanggar janji ya, nyolong ya, nyuri kemudian dipotong tangannya misalnya ya, maka iku kafaratun, iku tebusan lahu kediman. Waman asaba min dzalika syai'an, waman utai sapane wong iku asaba ngenani sapa man min dzalika sing mengkono janji, maksudnya yang melanggar janji syai'an suci summa satarahullah mongko nutupi sapa hu ing man sapa Allah fa huwa mongko iman ilallah iku mufawwadun ilallah, iku diserahno Allah. Kalau ana sing langgar kemudian ditutupi sehingga tidak dihukum di dunia ya, maka fahuwa ilallah fa amruhu ilallah, fahuwa maqata iman ay amruhu iku ilallah mufawwadun ilallah, diserahkan kepada Allah. Insya'a lamun karep sapa Allah, lamun ngersakake sapa Allah afa mongko ngapura sapa Allah anhu saiman, wa insya Allah lamun kersa sapa Allah aqaba mongko nyiksa sapa Allah ing man, fa bayanahu ala dzalik mongko nuli berbaiat sapa kita
baiat sapa kita hu ing Kanjeng Nabi ala dalika ing atas mengkono janji Allah tusyriku billahi syai'an dan seterusnya. Babun minad dini al-firaru minal fitani. Hada babun. Minad dini al-firaru minal fitan. Iku termasuk agama al-firaru utawi melayu ngecipit minal iman saking minal fitani saking fitnah. Termasuk bagian dari agama adalah lari dari fitnah. Fitnah itu keburukan. Dari pura-pura fitnah. Jadi kalau ada fitnah kita tidak ikut masuk di dalam fitnah, itu termasuk din. Ya. Kalau ada ribut-ribut, terjadi keributan di antara kaum muslimin, ada saling jotosan atau saling kepru-kepruan atau lebih dari itu saling bunuh-bunuhan, kita tidak ikut-ikutan, itu termasuk minad din. Ya. Jadi orang yang tidak ikut-ikutan masuk dalam wilayah fitnah, berarti dia menyelamatkan agamanya. Haddatsana qala haddatsana Abdullah ibnu Maslamata an Malikin an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ata an abihi an Abi Sa'idin al-Khudri annahu tamsunna Abi Sa'id al-Khudri iku qala ngendika sapa Abu Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku ayyakuna khaira malil muslimi ghanamun yatba'u biha syaghfal jibal wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitani. Yushiku hampir-hampir saja, meh ya, hampir-hampir saja, nyaris. Ayakuna yen ta ana apa khaira, ana iku khaira malil muslimi, sebaik-baik hartane seorang muslim adalah ghanamun. Apa ghanamun apa wedhus ya. Ghanamun iku isim jenis. Jadi orang mau sitotok ya, ghanamun iku wedhus ya. Ya, bisa dijamakno jadi aghnam ya, ghanamun. Ini ghanamun iku orang mau sitotok jenenge syatun ya, seekor kambing. Kalau ghanamun itu ya beberapa ekor kambing gitu ya. Yatba'u biha syaghfal jibali. Yatba'u kang anut sapa wong mengikuti sepeman biha kelawan gowo ghanam mengikuti syaghfal jibali ing sya'afal jibal. Oh iya, yatba'u biha sya'afal jibal ing apa sya'afal jibali ing puncake gunung apa lerenge gunung sya'afal jibal. Sya'afal jibali ing sya'afal jibal ing lerenge gunung, lereng apa puncak, ora lereng puncak ini. Sya'afal jibali ing puncak gunung utawa lereng gunung ya. Wallahu alam iki harus dicek ya. Sya'afal jibali ing ya puncak gunung utawa lereng gunung. Sya'afal jibali ing mosok mengikuti puncak gunung ya. Ing lerengi gunung.
ana kiai sing maknani puncak, ana sing maknani lereng. Jadi kudune harusnya dicek ya kayak gini ya. Wa mawaqi'al qadri. Ya ini saya bingung karena belum ngecek gitu ya. Ada kiai yang maknani puncak, ada yang maknani apa? Lereng. Ya, saya karena belum ngecek itu jadi kemudian saya mau menentukan yang mana. Ya kayaknya sih pantas-pantas ya lereng ya. Tapi ono sing manani puncak. Wa mawaqi al-qatri lan pira-pira nggon tumibane tetese udan. Ya kan nggawa wedhus kan ya butuh ngombe barang ya ana panggonane udan ning ndi ya. Ora mau bukit-bukit tok ya tapi bukit sing ana udane, ana banyune gitu ya. Yafirru bidinihi minal fitani. Yafirru hale lunga atau hale apa melayu sapa melarikan diri ya kabur sapa muslim bidinihi kalawan nggo agamane muslim minal fitani saking pira-pira fitnah. Fitnah itu keburukan apa ae, bentuke keburukan apa ae yang sekiranya dia di tengah-tengah masyarakat itu tidak nyaman. Fitnah misalnya akeh wong nglakoni keburukan, fitnah ya hari ini fitnah tersebut keburukan di mana-mana ya. Kita mau sekedar untuk makan yang halal bayin itu ya, yang tidak kecampuran riba itu susah di sini ya. Riba di mana-mana ya. Maka kalau kita memang kepengen selamat agama kita ya harusnya kita ini jangan di tengah-tengah masyarakat seperti ini karena susah ya, susah. Gunung juga ada itu apa Bang Roy juga betul. Iya, ya ini tentu orang-orang ini yang orang-orang tidak ngopeni masyarakat ya. Kita boleh meninggalkan masyarakat itu kalau memang masyarakat wis ana sing ngopeni ya. Dan kalau ulama ummah sing ulama yang di tengah-tengah masyarakat yang membina masyarakat ya jangan ditinggalkan. Lah berarti ndekne ikut bersama masyarakat lah iya ya mengarahkan masyarakat, membina masyarakat. Tapi ya itu tadi ada untungnya ada ruginya ya. Untungnya dia ikut kena kecipratan kecipratan wong akeh haram akeh apa ya kecipratan. Makanya ya untuk di tengah-tengah fitnah, di tengah-tengah keburukan itu orang nggak boleh kecuali orang yang tujuannya baik ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Di tengah-tengah masyarakat yang rusak tidak boleh kita bersama mereka kecuali tujuan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mau hijrah ke sebuah wilayah, tempat atau daerah atau negeri mana saja itu di negeri-negeri kafir ya kita tidak boleh karena banyak fitnah di sana, keburukan, maksiatan di depan mata gitu ya. Banyak orang buka aurat bukan hanya sekedar itu dan ya maksiat banyak gitu ya. Kalau kita hidup di tengah masyarakat seperti itu boleh apa enggak? Ya boleh dengan catatan tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu bagi mereka yang imannya kuat. Adapun mereka yang imannya tipis ya langsung kalut ya ikut larut ya tenggelam di dalam kemaksiatan sebagaimana ya seperti itu tidak boleh. Maka pergi ke negara-negara kafir, negara-negara kafir, daerah-daerah kafir, daerah maksiat, daerah yang penuh fitnah, penuh keburukan, itu bersyarat ya. Syaratnya itu tadi bagi mereka yang tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar dan bagi mereka yang sudah berbekal ya, berbekal diri ya, dengan ilmu, dengan iman. Sekedar hidup di tengah mereka, sekedar hidup. Iya nggak boleh sekedar hidup, harus lari dari fitnah. Kalau sekedar hidup ya kalau dia bisa bertahan di situ karena minad din ya, al firaru minal fitan.
kita lari dari fitnah, dari keburukan, itu minaddin. Ya, sekarang ya cari saja tempat yang nyaman, ya tempat yang tidak banyak kita bergaul dengan masyarakat yang rusak, ya. Kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, karena manusia itu kan itu terkonstruk dengan lingkungan sosialnya. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, bagaimana hadis? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sering disampaikan loh, hadis yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yub'atsul mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya. Kelak di hari kebangkitan itu seseorang dibangkitkan sesuai dengan din saudaranya, orang dekatnya, sesuai dengan din orang dekatnya, teman dekatnya, ya. Teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah seseorang itu melihat siapa yang akan dijadikan teman dekat. Maka orang yang di sekitar kita itu kelak akan nuntut kita. Kok diam aja kamu? Kalau memang yang benar itu kamu, kenapa kamu tidak nasihati saya, kan itu kan? Boleh jadi seorang nanti yang hidup di tengah fitnah itu dia akan dituntut orang-orang yang ada sekitarnya karena tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah. Utawi bab pengendikane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah, utawi ingsun iku a'lamukum luweh ngerti-ngertine sira kabeh billahi kelawan Allah, wa annal ma'rifata lam temsune ngerteni temsune Ma'rifah itu ngerteni iku fi'lul qalbi, iku pekerjaan ati, liqaulihi ta'ala karena pengendikane Allah taala, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, walakin yu'akhidu tetapi natrapi utawa nyiksa sapa Allah kumen kabeh bima sebab perkara kasabat kang nglakoni apa qulubukum, apa pira-pira atine ira kabeh. Qal haddatsana Muhammad bin Salamin qal akhbarana Abdatu an Hisyamin an abihi an Aisyah qalat ketika Sayyidah Aisyah kana Rasulullah kana adalah ya ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza amara ana iku idza amara nalikane perintah sapa Kanjeng Nabi hum ing ashabahu, amara moko perintah sapa Kanjeng Nabi hum ing ashab, hum ing wong ngono ya, ashab minal amali saking pira-pira amal, merintahno bima kelawan amal yutiquna kang kuat sapa ashabuhu ing ma hune gak ana ya dibuang, yutiqu nahu gitu ya, yutiquna kang padha kuat mampu sapa ashabuhu ing ma. Qalu inna lasna ka hayatika ya Rasulullah, qalu padha matur sapa sahabat, inna temsune kami ya Rasulullah iku lasna tidaklah kami iku ka hayatika seperti keadaan jenengan, ay ala halatika ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Temesune Allah iku qad ghafara wis ngapura sapa Allah laka maring panjenengan ma ing dosa-dosa taqaddama kang wis berlalu, ya, kang wis berlalu dhisik, yang sudah dahulu, ya. Apa mah min dzambika saking dosa panjenengan wa malan dosa-dosa ta'akhkhara kang mburi, ya. Apa mah ketika sahabat ngomong seperti itu fayaghdhabu mongko duka sapa Kanjeng Nabi. Dukane Kanjeng Nabi ku ya iki hatta yu'rafa sehingga diketahui, ya, apa al-ghadabu apa dukane Kanjeng Nabi fi wajhi ing dalam wajah Kanjeng Nabi. Jadi yu'rafa al-ghadabu ay atharul ghadab. Ya. Jadi bukan ghadabnya fi wajhi piye muring-muring kelihatan di wajahnya, ya. Maksudnya di sini tulis saja hatta yu'rafa al-ghadabu ay atharuhu. Yakni asarnya, ya, bekas-bekasnya ghadab itu tampak kelihatan fi wajhihi ing dalam wajah Kanjeng Nabi. Maksudnya dari raut mukanya kelihatan Rasulullah tidak suka, seperti itu, ya. Tsumma yaqulu maka ngendika sapa Kanjeng Nabi, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Teman-teman sune orang yang paling bertakwa di antara kalian, wa a'lamakum dan orang yang paling tahu di antara kalian billahi kalan Allah iku ana iku ingsun. Ya. Orang pilihan Allah. Kanjeng Nabi itu orang terpilih dari orang-orang pilihan Allah. Afdhalul anbiya wal mursalin wa afdhalul khalqi ajma'in adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajar kalau Rasul adalah orang yang paling bertakwa, paling tahu tentang Allah, karena inna akramakum indallahi atqakum. Babun man kariha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyulqa fin nar minal iman. Utai ay hada babun man kariha ayyauda fil kufri, man utai sapa wae kariha sengit sapa man, gedeng sapa man, benci sapa man ayyauda ing yen to bali sapa man fil kufri dalam kekafiran. Kama yakrahu kole sengit sapa man ayyulqa yen to dicemplungake sapa man, dilempar sapa man finari ing dalam neraka iku minal imani, iku min syu'abil iman, iku minal iman min syu'abil iman. Qal haddatsana, ya termasuk cabang iman. Qal haddatsana Sulaimanu, ngendika sapa Sulaimanu ibnu Harbin, qal ngendika sapa Sulaiman haddatsana Syu'batu an Qatadah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Salasun ay minal khisali, utawi tiga ay minal khisal, tiga hal, ya. Man kunna fihi, man utawi siapa saja kunna iku ana apa salas ana iku fi dalem man wajada mongko nemoni sapa man halawatal iman ing manis iman. Nomor sijine mangka Allah wa rasuluhu habba ilahi mimma syahuma. Man swijine nomor sijine wong kana kang ana sapa Allah wa rasulan utusane Allah iku habba luweh diseneng ilahi marang man mimma timbang apa saja siwahuma selain Allah dan Rasulnya. Wa man lan nomor lorone wong ahabba kang menyintai sapa man abdan ing hamba, ya, ing seseorang la yuhibbu ora seneng sapa man hu ing abdan illa lillah kejaba krana Allah. Wa man lan wong yakrahu kang sengit sapa man ayyauda ing ento bali sapa man fil kufri dalam kekafiran pada id angqadahullah ing dalam sawise ento ing dalam sawise nyelametake hu ing man sapa hu Allah kama yakrahu kaya oleh sengit sapa man ayulqa ing ento dicemplungake sapa man finari ing dalam neraka. Ya. Nek
wong iso ngrasakno manise iman, ya ini tingkat yang tertinggi nih, ya. Ini tingkat yang tertinggi dari keimanan itu manakala seseorang iso ngrasakno ladzatul iman. Mulane sebagaimana yang kemarin kita singgung bahwa marotibuddin salah. Level din kita itu ada 3 ya. Marotibuddin salah. Level kita beragama ini, level din kita ini ada 3. Yang pertama adalah apa? Al-Islam. Ya, Al-Islam sebagaimana hadis yang lalu itu ketika Rasulullah, hadisnya Jibril itu ketika Rasulullah ditanya tentang Islam, jawab apa? Al-Islam antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini level yang pertama, yakni Islam. Islam ini ulama kita mengatakan adalah ma yahtassu bil umur al-zahirah. Nah, jadi wong muslim, level yang paling rendah dari din kita itu orang muslim biasa yang mengamalkan ajaran Islam, ya wis sawise syahadat ya wis dene salat, rajin salat, ngopeni salate, ngopeni puasane, sing wajib-wajib tok ae. Ma yahtassu bil umurid zahirah. Ya pokoknya secara lahiriah dia sudah mengamalkan apa? Ajaran-ajaran Islam, ya. Yang intinya kebaikan itu ada pada dirinya sekalipun tidak merambah ke orang lain, ya. Yang penting dekne ora nglarakno wong liya. Mulane ana hadis al muslimu man salimal muslimun min yadi walisa. Ya wis nglakoni gelem salat, njaga salate, njaga zakate, puasane. Amal-amal Islam dilakoni, akhlake apik, orang nyakiti orang lain, tidak menzalimi, tidak nyusah, tidak nglarakno wong liya, ya. Orang tidak menyakiti orang lain, tidak memberikan tidak melakukan kedzaliman kepada orang lain. Ini muslim tingkat yang paling rendah. Kemudian meningkat menjadi apa? Level yang kedua adalah al-mukmin. Yang pertama dari al-muslim, kemudian level kedua adalah al-mukmin. Maka level mukmin ini adalah, ya, kalau al-iman adalah antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Maka iman ini ulama kita level yang kedua ini adalah ma yahtassu bil umur al-batinah. Wong wis iman karo Allah, ya iman karo apa ae, ya. Ini bukan hanya sekedar beriman kepada eksistensi Allah, wujudnya Allah, ya, sebagai zat yang mencipta alam raya, yang mengelola alam raya, memberikan kehidupan kepada alam raya, ya. Meyakini bahwa Allah ada satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, semua kesempurnaan milik Allah. Enggak ada yang seperti Allah di dalam zatnya, sifatnya, ya, perbuatannya. Ini qul huwallahu ahad, dia yakini. Kemudian dia meyakini bahwa apa saja yang diinformasikan oleh Allah, semua khabarnya Allah itu hak, benar. Nah, ya, dia beriman kepada Allah itu berarti beriman kepada apa saja informasi dari Allah itu benar. Kemudian mengimani bahwa apa saja yang diperintahkan oleh Allah itu apa? Benar. Nah, itu baik, ya. Yang pertama, semua informasi Allah itu benar. Yang kedua, beriman bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah itu baik. Wis ora usah takon-takon. Wong mukmin iku anggere diperintah Allah langsung dilakoni, ora usah takon ini kenapa sih diperintah-perintah. Ora usah takon ini kenapa sih kon salat barang, ora. Wong mukmin, ya. Begitu juga meyakini bahwa yang dilarang Allah itu apa? Itu buruk. Wis ora usah takon-takon kenapa dilarang pacaran, kenapa dilarang mangan perkara sing haram, wong enak sate babi enak dilarang, ora usah takon. Pokoke sing dilarang karo Allah itu diyakini sebagai sesuatu hal yang buruk. Kemudian meyakini bahwa janji Allah
itu pasti akan ditepati. Janji-janji Allah ya, pahala swarga apa itu pasti ditepati. Kemudian ancaman Allah, maka Allah berhak untuk merealisasikan dan berhak juga tidak. Itu yang ancaman ya. Maka ini iman ini, wong mukmin seperti ini, dia melakukan seperti itu akan memunculkan apa? Memunculkan dia itu melakukan amal soleh yang mutaaddi kepada yang lain ya. Yang kalau yang muslim itu cukup lazim pada dirinya, tidak membawa keuntungan kepada orang lain. Tapi kalau yang dia mukmin levelnya naik, karena dia meyakini semua perintah Allah itu ana manfaatnya, ana api, wis dilakoni. Dia keimanannya ini kemudian membawa kemanfaatan kepada orang lain. Maka mukmin ya, bukan hanya sekedar tidak menyakiti orang lain, tetapi membawa kemanfaatan kepada orang lain ya. Maka level yang kedua adalah mukmin ya. Karena apa? Amal solehnya itu didasari atas keyakinan. Ada keyakinan, didasari atas keyakinan ya. Level ketiga adalah al-muhsin ya. Al-muhsin ini ma yajma'u bainahuma ya. Jadi al-muhsin, al-iman itu yajma'u bainal islami wal iman. Maka al-muhsin ya, secara lahiriah dia mengamalkan ajaran Islam, secara batinnya itu kuat, imannya itu kuat. Nah, iman kuat ini naik ke level muhsin manakala apa? Manakala dia itu, makanya hadisnya berbunyi al-ihsan anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Ini bukan hanya sekedar imannya kuat ya, tapi iman ini kemudian naik ke level muraqabah ya. Jadi al-muhsin ini ada 3 tingkatan di sana ya. Level tingkatan sebagaimana yang kita sering sampaikan ya, ada ya, kita contohkan dulu. Ini levelnya itu ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin ya. Kalau contoh mudahnya, ilmul yakin itu seseorang yang tahu misalnya tahu bahwa Ka'bah itu ono ya. Saya tahu Mekah itu ada atau Ka'bah itu ada. Itu ilmul yakin, didasari atas ilmu. Kemudian ainul yakin apa? Melihat, oh kayak gini, Ka'bah itu kayak gini ya. Kalau hakul yakin itu sudah ngerasa kalau Ka'bah itu ora iso didilat ya, diraba, oh atas kayak gini, itu hakul yakin, roh rasane. Sebagaimana ainul yakin, umpama gula berarti ngerti, saya sudah pernah mendengar bahwa gula itu apa? Manis. Kalau ainul yakin ngerti, oh gula itu kayak gini gila, iki gula iki ya. Lene hakul yakin apa? Dicicipi, oh manis itu kayak gini. Maka level iman juga kayak gitu itu ya. Orang yang muhsin itu yang levelnya paling rendah adalah level ainul yakin. Dia yakni abdun ya, ya'lamu annallaha subhanahu wa ta'ala yattali'u ala jami'i ahwalihi daiman. Level yang pertama adalah seseorang di mana dia itu tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu yattali'u, melihat semua perilakunya, zahiran wa batinan. Ngerti dirinya itu ya. Zahiran wa batinan, zahiratan wa batinatan ya. Jadi daiman. Maka muncullah makom yang pertama, yakni level muhsin yang pertama, yakni makom muraqabah. Dia merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini makom apa? Ainul yakin. Lah samratu dzalika, dia merasa diawasi ya, dia karena ini
muraqabah minallah, ya. Dia akan dijaga oleh Allah. Karena apa? Ada hadis, ya, dia diawasi oleh Allah, ya dijaga oleh Allah. Karena dia terus orang yang merasa diawasi oleh Allah, dia akan menjaga dirinya untuk selalu ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka samratu dzalika, dia termasuk orang yang dijaga. Ini level wali yang terendah adalah dia dijaga oleh Allah, mahfud, dijaga oleh Allah. Maka ada hadis yang bunyinya ihfazillah yahfazka. Ya, ini wali yang terendah itu. Ya, dia menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah. Ya, karena sudah dilampaui tadi. Ya, muslim biasa dilampaui, mukmin dilampaui, dan naik ke level apa? Muhsin, menjaga semua syariat Allah, menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga matanya, merasa selalu diawasi oleh Allah. Ini level yang terendah seorang wali. Dia ada di maqam apa? Muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Maka dia dijaga oleh Allah, ya, dia menjaga agama Allah, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini level muhsin yang, ya, ihsan yang terendah. Kemudian naik menjadi level ainul yakin. Ainul yakin ini orang yang melihat Allah. Maqam muraqabah. Ya. Ilmu yakin. Ya. Orang yang ada di ilmu yakin ini, maqam dia adalah apa? Maqam muraqabah. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang ada di ainul yakin. Ya. Ini adalah maqam dia adalah maqamul fana. Maqamul fana itu orang yang melihat yakni syuhudul haqqi ta'ala, ya, syuhudul haqqi ta'ala an syuhudil khalqi. Dia melihat semua alam raya ini, ya, itu dia melihat ya, selain Allah itu tidak ada. Karena hakikatnya wujud yang sebenarnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yakni syuhudul haqqi, melihat Allah, an syuhudil khalqi. Yang lain tidak dilihat. Orang paedhae aku ndelok selain Allah. Maka yang dilihat hanya Allah. Hakikat wujud itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sementara yang lain itu ameh orang faedahnya. Mereka eksis atau tidak eksis selain Allah itu tidak ada faedahnya. Yang berhak untuk yang hanya diperhatikan adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga la wujuda haqiqiyan illa lillah. Tidak ada hakikatul wujud kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah diwujudkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka la yaltafitu ila ghairillah. Orang semacam ini tidak akan melengak kecuali kepada Allah. Yang diperhatikan hanyalah Allah. Dia tidak melengak. La yaltafitu ila madhil khalqi wala ila dhammim. Ya. Jadi orang yang makom kedua ini mau dipuji orang, mau dibenci orang, gak peduli. Yang penting saya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kepengin naik dari makom yang pertama muraqabah, maka kita naik ke level ini, yakni kita melihat mau dibenci orang, mau dipuji orang, ya, fi haqqi sawa. Orang macam ini podo mau arep dipuji, muji ama apa ora ana paedahe awak muji iki, muji ya, dipuji ya ora tambah Allah, iya ora tambah hebat iya digedhingi ora tambah ora jadi layal tafitu ila madhil khalqi wala ila zammihim. Maka la yakhafuna laumata laim. Orang seperti ini yang penting saya sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dah, wes iki maqamul fana. Maqamul apa? Fana. Maka ini Nabi Ibrahim ketika mau
mau apa dibakar oleh Namrud itu ya, itu ngasih orang dongo. Ngasih orang dongo. Kenapa? Karena beliau melihat bahwa selain Allah itu orang perlu dipelengai. Hanya melengak kepada Allah SWT, hanya melihat Allah tok, tidak perlu menoleh kepada selain Allah. Allah wis ngerti aku, wis pokoknya aku ingin nglakoni perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sudah, yang lain saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ini maqamul fana ya. Senenge Allah wis ora iso ditandingi, ora ketulungan. Seneng karo Allah iku wis ora iso diganti karo liyane. Liyane wis ora melengak. Diiming-imingi apa-apa lah, diiming-imingi duit, diiming diiming wong wong ayu apa wis ora melengak. Bagi orang ini ameh ayu, ameh ora ayu, ameh duit apa wis ora melengak. Jadi pokoknya hanya noleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini maqamul fana. Nah, yang ketiga ini apa namanya sing paling tinggi ya. Ini adalah ini hakul yakin ya. Hakul yakin ini orang ini yakni syuhudul haqqi subhanahu wa ta'ala bisyuhudil khalqi. Ya. Jadi melihat bisa melihat makhluk, tapi kemudian melihat makhluk ini sebagai bukti kekuasaan Allah, bukti kudrah iradahe Allah. Ya, jadi ini maqamul baqa. Mulane ulama kita mengatakan maqamul baqa fi haqqil anbiya wal mursalin iku a'lah darajatan minhum ya fi maqamil fana. Jadi maqamul baqa fi haqqil anbiya wal mursalin ya wa kadzalika fi haqqi man ya fi haqqil ulama wal auliya. Itu ya sebagian ulama yang fi haqqil anbiya wal mursalin, maqamul baqa fi haqqil anbiya wal mursalin a'la minhum darajatan ya. Jadi al anbiya ya maqamul baqa fi haqqil anbiya wal mursalin a'la darajatan mim maqamil fana apa fi haqqihim. Seperti itu. Jadi al anbiya wal mursalun fi maqamil baqa a'la minhum darajatan ya fi maqamil fana. Jadi para nabi dan para anbiya mursalin di maqam baqa itu lebih tinggi derajatnya dibanding keadaan mereka ketika fi maqamil fana. Maka istidlalnya Nabi Ibrahim ketika maqamil baqa ya falamma janna 'alaihil lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afil falamma ra'al qamar bazighan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afala qala la illam yahdi rabbi la akunanna minal qawmil dhalin falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar ya falamma afalat qala inni bari'um mimma qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhan lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nah, ini karena apa? Karena kenapa maqamul baqa fi haqqihim a'la? Karena dengan maqamul baqa mereka bisa menunjukkan kepada orang lain ya. Kalau maqamul fana biasanya iki lebih seneng uzlah. Wis ora penting aku ketemu kowe. Mending saya uzlah mencil ning gunung lah iki maqamul fana iki ora ngopeni makhluk. Ya. Jadi orang-orang yang fi maqamul fana lebih ya mukmin ini wong al-firar bidinihi minatin. Ya wis ora penting ngopeni kowe, sing penting aku selamat terus bermesra-mesra ya di ya wis ora penting liyane sih, ora penting kayak selamat ya. Dia menikmati
kesendiriannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini karena itu tadi kenal Allah dengan syuhudil haqqi bi syuhudil khalqi ya. Orang maksiat ya ke hebat kemuliaannya Nabi dan Rasul kan mereka itu tidak maksiat. Kalau kita ini maksiat. Jadi kalau akeh maksiat ya ganjarannya ya hitung-hitungan totalan. Maka orang yang ini ladatul iman. Ya, dia di saat seperti ini bisa merasakan betapa lezatnya iman. Ya, maka orang yang ada di maqamul fana itu dia bisa merasakan lezatnya iman. Ya, bisa karena saking cuma liane tidak ya tidak diopeni. Ya, nah ini seharusnya ya ya seharusnya sudah jadi mukmin lama kayak gini seharusnya meningkat. Level kita harusnya meningkat, bisa meningkatkan untuk bagaimana selain Allah itu tangganya licin jadi gak naik. Iya. Ya. An syuhudil khalqi, meninggalkan lihat makhluk. Oh, yang maqamul baqa. Yang terakhir maqamul baqa yakni syuhud bi ya, syuhudil haqqi ta'ala bi syuhudil khalqi. Jadi melihat selain Allah itu sebagai dalil ya, sebagai istidlal untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang ini bisa merasakan lezatnya iman sempurna ya, bisa merasakan lezatnya iman secara sempurna. Karena apa? Karena ini di sini kan ada waman ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Kalau maqamul fana ya dia kan tidak melihat yang lain, dia baru ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma. Ini maqamul fana bisa ya. Tetapi tidak sampai ke ini. Waman ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Ya karena tidak melihat yang lain, para peduli kepada ya. Ya. Jadi maqamul fana ya sudah merasakan, tapi ya, kan mending orang melihat wah gula kayak gini lah sudah cara wong wis ilate wis kemecer ya kan. Wah, ini jarine manis gitu kan, wis kemecer. Wis iso ngulu itu. Ya. Cuma ya belum sempurna itu tadi. Babun tafadulu ahli iman fil amali. Jam berapa ini? Jam 8 ya. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum, naqra kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.